Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai Paris Agreement. Nah, apa sih Paris Agreement itu? Jadi, Paris Agreement merupakan sebuah perjanjian internasional yang bersifat mengikat secara hukum di bawah UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change. Perjanjian ini dilahirkan dengan tujuan sebagai kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Negara-negara menunjukkan komitmennya pada NDC atau Nationally Determined Contribution pada periode 2020 hingga 2030 dan aksi pra-2020. Terdapat 171 negara menandatangani perjanjian Paris dan 13 negara melakukan deposit instrumen ratifikasi. Nah, perjanjian Paris ini bertujuan untuk memperkuat respons perubahan iklim global dengan meningkatkan kemampuan semua orang untuk beradaptasi dengan dampak buruk perubahan iklim dan juga mendorong ketahanan iklim. Kemudian ada tujuan dari dibuatnya Paris Agreement. Yang pertama, untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan adaptif, kemudian mengurangi kerentanan dengan tujuan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, memastikan respons adaptasi yang memadai dalam konteks tujuan untuk menahan pemanasan global rata-rata jauh di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya untuk menahannya hingga di bawah 1,5 derajat Celcius. Oke, next. Kenapa sih Paris Agreement itu dibuat? Paris Agreement dibuat untuk menggantikan Kyoto Protocol sebagai usaha untuk menjaga lingkungan dari efek rumah kaca yang cakupannya sudah melintasi batas negara. Penting untuk diketahui bahwa ancaman lingkungan itu bukan hanya merusak bumi seperti naiknya permukaan air laut akibat mencairnya es kutub, pembabatan hutan ilegal, polusi udara akibat aktivitas manusia, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kita sebagai manusia juga hidup dan makan dari hasil bumi. Esensi utama perjanjian ini adalah untuk menjaga suhu pemanasan global tidak naik sampai 2 derajat Celcius atau paling maksimal 1,5 derajat Celcius. Oke, selanjutnya itu tantangan apa yang dihadapi oleh Paris Agreement? Nah, tantangan terbesar bagi Paris Agreement adalah keluarnya Amerika Serikat dalam perjanjian tersebut pada 4 November 2020. Seperti yang kita ketahui, Amerika merupakan penyumbang terbesar kepemimpinan di berbagai perjanjian. Sangat disayangkan ketika 195 negara telah menandatangani dan 190 diantaranya telah meratifikasi perjanjian tersebut, kemudian ditinggalkan oleh Amerika yang vokal dengan isu lingkungan pada saat itu. Namun, negara-negara lain juga tidak akan menyerah untuk tetap menepati perjanjian tersebut sesuai dengan kemampuannya masing-masing demi keselamatan bumi ini. Selanjutnya, benefit yang dirasakan dari adanya Paris Agreement. Oke, jadi perjanjian Paris ini memberikan beberapa keuntungan diantaranya. Yang pertama itu manfaat ekonomi. Climate action yang ambisius di semua sektor dapat memberikan keuntungan ekonomi global bersih yang cukup besar. Di mana di Amerika Serikat itu 9 negara bagian timur laut yang berpartisipasi dalam inisiatif gas rumah kaca regional memperoleh keuntungan ekonomi bersih sebesar 1,4 miliar dolar hanya dalam 3 tahun. Yang kedua, bertambahnya lapangan pekerjaan. Badan Energi Terbarukan Internasional memperkirakan bahwa rencana transisi energi hijau dapat melipat gandakan pekerjaan di bidang energi terbarukan menjadi 42 juta lapangan pekerjaan. Selanjutnya, yang ketiga itu lebih sedikit biaya terhadap bencana iklim. Kerugian ekonomi karena cuaca ekstrim menyadarkan kebutuhan untuk meningkatkan investasi untuk membangun ketahanan iklim jangka panjang. Kemudian, lebih sedikit polusi udara. Kebijakan mitigasi iklim akan mengurangi banyak polutan yang sama yang menyebabkan polusi udara, menciptakan solusi yang saling menguntungkan untuk kesehatan, iklim, dan juga ekonomi. Selanjutnya, penghematan energi. Climate action dapat memangkas biaya subsidi industri bahan bakar fosil hingga 0,4% dari PDB global. Yang terakhir, resiko investasi lebih sedikit. Para investor menyadari bahwa perubahan iklim mengancam stabilitas dalam masyarakat, ekonomi, dan juga lingkungan, sehingga mereka beralih menjadikan perubahan iklim sebagai pusat strategi investasi mereka. Okay, thank you for watching and have a good day!